kesudahan segala sesuatu sudah. Beberapa detik kemudian, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, bahkan bisa sampai bertahun. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Sehingga kita bertindak salah, berkata salah, hidupnya adalah tidak baik. Karena pengalaman hidupnya yang begitu buruk, sehingga hari ini terbawa dalam hidup. Tidak ada bahagia, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ini pentingnya hidup kita, ada tetap terkontrol, membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kadang-kadang berpikir begitu. Tetapi saya menyaksikan bahwa Allah itu ada setiap orang yang benar. Apakah Yusuf ketika dia dijual sakit hati kepada saudara-saudaranya? Oleh karena itu kita belajar melekatkan diri kepada firman dan kehidupan itu, hidup mendekatkan diri kepada tapi oleh karena Tuhan yang menolong, memberkati kita, terwujud kita boleh bersama-sama pada malam hari ini, pada ibadah malam kita. Itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari-hari ini banyak kita alami dan kita melihat dalam tindakan hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, terkadang tidak senonoh dengan kehendak Tuhan. Itu diakibatkan ada beberapa hal. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan, yaitu kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah hidup orang Kristen. Ada amin? Amin. Baik Bapak Ibu, sudah ditayangkan. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan yang mengajarkan kita pada malam hari ini Bapak Ibu, saya memberikan temanya adalah penguasaan diri. Ini juga sering kali ada beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, tema kita pernah disampaikan oleh Pak Gembala atau Pak Pendeta, self control. Nah, kita belajar terus tentang penguasaan diri. Karena kita tahu bahwa hari-hari mungkin yang disampaikan oleh firman Tuhan sudah dekat. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jika kita kalau berpikir pernyataan firman Tuhan ini, dia mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada enggak Bapak Ibu membayangkan hari esok apakah bisa enggak kita bisa hidup? Atau beberapa jam kemudian bisa kita mengklaim bahwa hidup ini masih bisa bernafas? Nah, firman malam hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu kedekatan itu
hari ini, detik kemudian, beberapa detik kemudian, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, bahkan bisa sampai bertahun. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Maka hari ini diajarkanlah kita agar hidup ini kita menaruh pikiran bahwa hari esok saya tidak mungkin bisa hidup. Jika ada dalam benak hidup kita itu ada terpatrik dan kita melakukan hal itu, maka hidup kita akan mungkin bisa benar. Dan perbuatan, tindakan kita akan bisa. Karena hari besok kita seakan-akan tidak bisa melakukan dan memperbaiki semua apa yang telah kita perbuat. Jika ada hal itu, maka yakin Bapak Ibu, kita akan berbuat kebenaran. Tetapi kadang-kala kita tidak menyadari bahwa ketika kita hidup sehat, kuat, maka kita merasa bahwa hari dan 10 tahun, 20 tahun bahkan bisa kita katakan 100 tahun lagi saya bisa hidup karena saya gagah kuat. Inilah kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini ada hal yang kita harus lakukan dalam menjalani realita kehidupan kita. Manusia itu tidak terlepas dari rasa emosi. Dan terkadang emosi itu ada baiknya dan ada juga buruknya. Kita boleh melihat bagaimana kita hidup dalam hidup kita sehari-hari. Apakah emosional kita akan sering ada hal-hal yang kita pakai emosinya salah, sehingga kita bertindak salah, berkata salah, atau kita berbuat baik. Itu diakibatkan oleh emosi hidup. Nah, ada beberapa hal. Kalau saya merenung, saya berkata bahwa kehidupan manusia diakibatkan atau emosional manusia diakibatkan oleh dua hal. Setelah dan sesudah. Saya ambil contoh. Pengalaman hidup yang buruk yang kita alami dalam hidup kita seringkali dalam hidup dan tindakan hidup kita akan menjadikan kita hidup dalam kehidupan yang buruk. Karena pengalaman itu telah tertanam dalam hati kita. Dan itulah yang membuat terbanyakan orang hidupnya adalah tidak baik. Karena pengalaman hidupnya yang begitu buruk. Sehingga hari ini terbawa dalam hidup. Tidak ada bahagia, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena segalanya dihantui oleh pengalaman hidup yang sudah terlewat. Jadi itu yang sudah lewat, yang berlalu. Dan ada juga pengalaman hidup emosional kita bisa akan baik ketika yang akan datang. Jadi kadang begini Bapak Ibu, kadang saya suka bilang keindahan itu adalah sebelum di taman. Ini dia. Nah, emosi hidup kita itu akan bisa bereaksi baik ketika angan-angan kita itu baik. Harapan kita akan baik karena kita punya iman. Manusia itu adalah baik karena memiliki iman yang teguh. Jadi begini, orang yang tidak punya iman sama sekali dalam hidup, maka yakinlah yang dipikirkan adalah masa lalu dan keburukan yang berlalu. Karena keburukan dalam kehidupan akan seringkali tertanam dalam hidup kita, itulah yang akan membawa kita dalam kehidupan sekarang ini. Kalau kebahagiaan terkadang gampang sekali terlupakan. Tetapi ketika kita disakiti oleh orang lain dalam hidup kita, dikatakan, dihina, difitnah, dibully, maka itulah yang akan tertanam
dalam hati, terlukas hati, terluka hati ini. Ada sebuah goresan, ada luka yang mungkin susah disembuhkan. Tapi kebahagiaan yang sudah dikatakan dan kita alami terkadang gampang untuk terlupakan. Yang semalam kita ketawa terbahak-bahak, yang semalam kita tertawa bahagia, besok atau hari beberapa jam kemudian tidak akan bisa tertanam dalam cepat sekali. Jadi itulah emosional. Nah, perlu nggak kita, apa yang kita perlu lakukan dalam hidup ini, dalam dua hal emosi yang kita harus hadapi ini? Tindakan hidup kita seakan-akan terkadang salah karena latar belakang hidup itu. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Minggu ini, seminggu yang lalu kalau nggak salah, ini adalah kenyataan yang saya alami. Dan ini terkadang saya berkata, saya sudah umur, saya sudah dewasa. Katakan bukan dewasa, saya umur saya sudah tua, katakan seperti itu. Tapi anak kecil bisa mengajarkan saya tentang bagaimana self-control, atau bagaimana cara menguasai diri. Suatu ketika hari yang lalu atau minggu yang lalu, ayah kami mulai ada penyakit rusak mesin. Nah, Bapak Ibu, saya nyalain air, dia mesin hidup tapi tidak menyedot air. Saya pikir, aduh, udah mulai lagi kacau. Saya ambil air, saya isi, saya pancing sampai banyak Bapak Ibu. Ada satu bak yang banyak tidak hidup, tidak naik airnya. Ada anak saya, dia bersama dengan saya. Dia ambil lagi air dari dalam. Saya pikir ini kalau airnya nanti habis, nah kita bisa pakai apa? Ini saya pikir ini pasti bisa habis. Lalu ditambahkan lagi, diambil Bapak Ibu. Itu dalam hati saya nggak akan cerita. Saya nggak bisa ngomong. Lalu diambil lagi, diisi, terus diisi lagi, nyalain sama dia. Air nyala. Bapak Ibu yang terkasih, karena dulu itu saya seringkali mengalami hal ini. Apalagi di saat krisis ekonomi ataupun tidak ada uang, biaya untuk membenarkan air itu bayar tukang. Walaupun nanti kemudian saya akan benarkan mesinnya dan saya panggil tukang untuk narik semua dari bawah paralonnya seminggu kemudian. Nah ini sebelumnya. Nah saya belajar Bapak Ibu. Ketika saya mengalami hal ini, saya berpikir begini, aduh, uang lagi ini. Dan apa kalau mati ini, besok mau mandi ini malam hari, sudah nggak ada waktu untuk manggil orang, untuk membenarkan. Pakai apa air? Harus beli dan ini bla bla bla. Dan dulu itu pernah saya merasakan hal itu, sehingga saya saat ini mulai panik ketika terjadi hal-hal itu. Masa lalu itulah yang membuat saya panik. Masa lalu itu, pengalaman hidup itu membuat saya tidak terkontrol. Emosi saya menjadi naik dan muka saya sudah mulai marah. Saya mengkambing hitamkan orang gara-gara ini, gara-gara itu, dan semua jadi berpikirnya udah nggak benar Bapak. Tetapi saya belajar tentang anak-anak yang mengajarkan saya bersabar lalu bisa. Saya bilang begini, ini saya sebagai hamba Tuhan, seringkali saya tidak bisa terkontrol. Tindakan saya, perkataan saya tidak benar. Karena itulah pengalaman. Mungkin saya berpikir karena anak saya kan nggak pernah berpikir, merasakan bagaimana dia mengadakan, bagaimana dia memberi biaya-biayanya, dan mungkin dia santai saja sudah. Bagaimana saya berpikir, bagaimana kalau saya seperti dia? Ini tidak habis pikir. Dia mengajarkan kita.
Dan ini adalah saya tekankan Bapak Ibu, tetap apapun, jangan membawakan keburukan masa lalu dalam hari-hari ini menjadi hidup kita tidak akan bahagia, menjadi tindakan kita tidak akan bahagia. Saya mengalami hal itu, dan inilah kita jadikan sebuah pengalaman bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang dan menguasai diri. Ini banyak orang terkadang gini, wah sudah dikatakan hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, ini segala bla bla, tapi tindakan-tindakan salah. Saya merenung Bapak Ibu, saya salah. Karena itulah masa lalu. Dan ini akan mendominasi hidup kita dalam keburukan, dalam tindakan. Mari lupakan yang buruk, berbahagialah hari ini, karena pengharapan akan datang. Nah, bagaimana caranya kita hidup dengan benar dalam situasi, kondisi apapun? Mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4. Saya akan membaca Bapak Ibu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, Yesus mengatakan tidak hidup dengan makanan, tapi hidup berdasarkan firman Tuhan. Ini mengajarkan kita. Mungkin ketika kita hidup dalam keburukan masa lalu menguasai hidup kita, mendominasi tindakan, perkataan, dan pikiran kita, maka kita harus hati-hati. Ada hal yang salah. Have something wrong in your ID. Ada sesuatu hal yang salah untuk pikiran kita. Dan itu pikiran yang lalu, yang lama telah masuk dalam pikiran. Karena kenapa kita sudah menjauh daripada Tuhan dan tidak hidup lagi berdasarkan akan firman Tuhan. Tidak hidup lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Sudah menjauh dengan Tuhan, menguatkan diri dengan kekuatan daya, pintaran, kekuatan kita. Lalu apakah bisa hidup dengan itu? Tidak. Inilah yang dikatakan Yesus, tidak akan hidup dengan makanan. Tapi banyak orang yang mengejar akan itu. Tentang dunia. Sehingga hidup didominasi oleh pengalaman buruk. Belajar kita menguasai. Semakin hari, semakin jauh kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita terlalu mengejar hal-hal dunia. Kita lupa bahwa dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Sudah lupa melupakan Tuhan. Sudah membelakangi Yesus itu. Karena berburu yang mempertahankan, yang akhirnya pelan-pelan iblis. Dalam kondisi ini harusnya Yesus melakukan hal itu. Karena kondisinya susah, kondisinya membutuhkan makanan. Karena lapar. Dalam kehidupan ini juga kita akan dicoba oleh si iblis, bukan kondisi dalam kebaikan, dalam baik-baik saja, situasi yang baik. Tetapi ketika ada kondisi yang buruk, lalu sesuatu masuk, menguasai, sehingga tidak akan tahan. Kita belajar pada tokoh-tokoh yang sudah berlalu seperti Daud. Daud ketika masih belum menjadi raja, ada hal yang diperbuat oleh Daud ketika dia diburu dan bahkan mau dibunuh oleh Salomo. Kita baca
Nanti aku baca dalam 1 Samuel 24 dan 26 aja. Ini Bapak Ibu. 1 Samuel 24 ayat 5. Dia berkata begini. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu di dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. 24 ke 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. 27 ayat 7. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Terkadang gini, kalau seandainya Daud ini di luar daripada Tuhan mengandalkan kebenaran, maka bisa Salomo akan dibunuh. Pasti. Karena dia akan, daripada orang bilang begini, daripada saya mati, mendingan kami yang mati. Dan udah terang-terangan kamu akan membunuh saya. Tetapi Daud tidak akan membunuh. Kenapa Daud tidak akan melakukan hal kekeji itu dan mengotori tangannya? Kenapa? Karena dia ada di dalam Tuhan. Ini pentingnya hidup kita, ada tetap terkontrol, membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap detik. Karena ketika kita lemah, maka iblis masuk. Ada tindakan-tindakan yang kita kemarin dalam bulan yang lalu kita lihat hanya oleh perkataan, sikap-sikap yang tidak baik. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin dalam tindakan, dalam perkataan, kita harus tetap tinggal dalam Tuhan. Karena dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Jika tidak, Bapak Ibu, ada pernyataan yang katakan Tuhan itu tidak jauh. Dia ada dekat dengan kita. Dan saya bilang juga, iblis itu tidak jauh juga. Dia dekat. Hanya saja yang mana yang kita harus hidupi dalam hidup kita. Kita hidupi yang jahat atau yang baik. Kita hidupkan. Kita hidup dalam firman Tuhan atau kita hidup dalam iblis. Gampang, hanya dua, dan tidak akan jauh. Maka oleh karena itu benar-benar kita harus menguasai diri dalam hari-hari terakhir hidup. Hari ini, besok, jangan melupakan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, sekalipun apapun masalahnya, maka tidak akan bisa jatuh sampai tergantung. Amsal mengatakan kemalangan atau kesusahan orang-orang benar memang banyak, tapi tidak sampai Tuhan izinkan jatuh itu, karena ada tangan Tuhan. Jika kita hanya berserah kepada Tuhan, maka yakin seyakin-yakinnya Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Karena ini hari-hari bukan saya mencobai Tuhan, tidak. Ya Bapak Ibu, kemarin benar-benar rusak juga yang sanyonya. Harus saya panggil orang dari pagi hingga sampai jam 1, jam 12.30 baru selesai pekerjaan. Air nggak mandi, kita nggak mandi, cuci piring juga tidak. Ini kesaksian.
Ini memang saya panggil yang benarin sanyo atau mesin. Pertama ditarik dulu semua paralonnya, dilihat ada kotoran, oke, benar. Dipasang lagi, totalnya salah, tergantikan sama dia. Saya beli lagi ini. Lalu saya pikir, ini Bapak Ibu, kan saya cerita, kalau kita kan berpikirnya saldonya ada nggak saldonya ini untuk bayarnya dia atau untuk beli semua alatnya? Berpikir, waduh, udah. Ini aku pusing, kepala ini saya pusing Bapak Ibu. Dari mana? Tetapi bukan saya minta sama orang, enggak. Saya sudah tulis WA dengan orang. Udah tulis. Enggak lama kemudian 10 menit, banking bunyi. Oh, udah tertransfer. Lalu dia nggak bilang dulu. Tapi udah tahu. Ya kok bisa orang ini tahu? Lega. Tapi saya terkadang bilang begini, jangan lu mamon ya. Kadang-kadang berpikir begitu. Enggak juga. Karena kalau memang saldonya kosong, kita berpikir bagaimana. Tapi ini bukan saya bilang Bapak Ibu, hari-hari bukan saya mencobai Tuhan dalam hidup saya. Tetapi saya menyaksikan bahwa Allah itu ada setiap orang yang benar. Bukan berarti kita ini benar sekali. Tetapi ketika perjalanan hidup langkah apapun yang kita harus ambil, kita bertanya dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, akhirnya bisa terbayar. Lumayan, gaji sehari kan sepasang hari-hari ini kan 250 tukangnya. Belum biaya beli ini habislah 400 ribu. Belum dia makan, belum dia minum. Saya percaya itu adalah keajaiban yang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu adalah Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu, ada juga tokoh sama seperti Yusuf yang terjadi dalam kehidupan. Apakah Yusuf harusnya dia harus melawan saudara-saudara ketika dia dijual? Harus dendam? Tidak. Apakah Yusuf ketika dia dijual sakit hati kepada saudara-saudaranya? Ketika hal itu sebenarnya, kalau dia menyimpan hal-hal buruk, pengalaman buruk yang ada masalah di hidupnya, sehingga hidupnya tidak akan bisa menjadi orang yang memberkati seluruh bangsa, termasuk yang terkhusus Israel dan hal itu juga Mesir. Namun dia tidak. Dia membiarkan masa lalu yang buruk ketika dia dibuang ke lubang, lalu dijual, lalu tidak berpikir enggak. Lalu dimasukkan lagi dalam penjara, difitnah. Harusnya dia menyimpan hal-hal itu. Tetapi dia tidak. Kenapa? Karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita melihat kehidupan kita ketika kita jauh daripada Tuhan dan kita belajar hari ini, maka hidup kita bukan lagi hidup dengan kekuatan kita, bukan hidup dengan makanan, sama seperti Yesus bilang, bukan makanan itu yang bisa membuat hidup, tetapi firman Tuhan. Oleh karena itu kita belajar melekatkan diri kepada firman dan kehidupan itu, dan tidak hidup dengan masalah yang buruk, tetapi hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Belajar kita Bapak Ibu. Terus mari kita belajar. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dan tidak membiarkan kita ketika kita memegang tangan Tuhan, mendekatkan diri. Yang akhirnya semakin mendekat diri kepada Tuhan dan kita bisa menguasai diri dalam segala hal apapun. Terutama dalam kondisi yang tidak baik, kita bisa menahan diri, kita bisa bertindak dengan baik, karena kita hidup di dalamnya Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja.